Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman dan dari kelas Sirek 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas teknologi bergerak, yakni yang berjudul tentang implementasi Near Field Communication atau biasa kita kenal dengan NFC untuk informasi koleksi museum. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada umumnya di dalam museum, media yang digunakan untuk penyampaian informasi masih menggunakan media konvensional, sehingga kurang interaktif dalam menarik dalam penyampaian informasi. Maka museum harus melakukan inovasi, salah satunya memanfaatkan teknologi yang ada pada smartphone. Dengan begitu, pengunjung dapat melihat langsung informasi lengkap mengenai koleksi di museum tanpa harus lagi menggunakan jasa pemandu. Sehingga diharapkan dengan menggunakan teknologi, pengunjung akan lebih lama dalam berkunjung dan tertarik untuk menjadikan museum sebagai tujuan wisata mereka. Lalu, untuk pemanfaatan teknologi yang digunakan, itu ada 3. Yang pertama ada NFC, yang kedua ada internet, yang ketiga ada database. Nah, untuk NFC sendiri, itu suatu fitur protokol komunikasi jarak pendek yang membuat dua alat elektronik bisa tersambung dan bertukar data satu sama lain. Kedua ada internet, yakni sebuah arsitektur sistem yang telah merevolusi komunikasi dan metode perdagangan dengan memungkinkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia saling terhubung. Lalu yang ketiga ada database. Ini yakni sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Nah, penelitian ini akan memanfaatkan teknologi NFC di dalam penerapannya seperti yang pertama, smartphone dan tag koleksi museum yang sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi keduanya sudah sinkronisasi dengan NFC. Yang pertama smartphone, pengunjung harus support NFC, dan yang kedua tag pada koleksi museum itu sudah dilengkapi dengan reader NFC. Yang kedua, aplikasi di smartphone dijalankan lalu ditempelkan di NFC tag. Yang ketiga, NFC tag akan mengirimkan lokasi URL informasi mengenai koleksi yang terdapat di dalam museum. Nah, yang keempat, konten akan dikirimkan ke dalam smartphone pengunjung, dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video. Nah, yang kelima, dalam mengambil konten dari server database, aplikasi ini menggunakan bantuan Wi-Fi atau jaringan seluler. Jadi, jika tidak terhubung ke internet, maka gagal mengambil data dari informasi museum tadi. Nah, untuk tujuan dan manfaat, tujuannya sendiri mengimplementasikan teknologi NFC pada aplikasi layanan informasi koleksi museum berbasis Android yang mampu menampilkan informasi multimedia berupa foto, teks, audio, video, dan foto 360 derajat tentang koleksi museum. Untuk manfaat sendiri, yakni meningkatkan ketertarikan pengunjung untuk melihat lebih dalam tentang informasi koleksi benda yang terdapat di dalam museum dan sebagai media pembelajaran yang interaktif bagi penggunanya. Nah, di sini ada gambar arsitektur sistem. Jadi ada user, smartphone yang sudah terintegrasi dengan NFC. Lalu ada server di situ. Ketika smartphone itu ada NFC-nya dan terhubung dengan NFC reader di koleksi museum, maka akan masuk ke server dan di situ ada data-data tentang koleksi museum tadi. Nah, untuk mengelola data-data tadi, adanya seorang admin. Admin itu mengisi datanya melalui komputer yang mengaksesnya melewat browser, dan juga sesama-sama seperti tadi, datanya disimpan dalam database server. Nah, user yang telah menginstal aplikasi dapat melakukan tapping atau memindah ke NFC tag yang telah disediakan. Selain itu, user dapat melihat data history hasil scan yang telah dipindai berupa foto maupun video. Nah, aplikasi ini membutuhkan koneksi internet. Jadi, untuk mengambil data yang ada di server, admin mempunyai hak akses untuk menambah data, edit, hapus, sedangkan user hanya melakukan tag atau memindai tag. Jadi di sini user hanya untuk memindai tag. Nah, si admin tadi untuk mengisi kontennya, dia mengedit maupun menghapus koleksi dari museum tadi.
Nah, untuk implementasi, yang pertama ada splash screen. Halaman splash screen atau launch screen merupakan halaman yang pertama kali saat aplikasi Android dijalankan. Halaman ini menampilkan logo dari aplikasi Museum Biologi. Setelah halaman launch screen, user akan diarahkan ke menu utama. Jadi pertama kali kita buka aplikasi akan diarahkan ke halaman splash screen ini untuk beberapa detik. Lalu langsung otomatis berpindah ke halaman utama. Nah, ini halaman utama menu. Di sini halaman menu NFC merupakan halaman untuk melakukan perintah scan ke NFC tag. Pada halaman tersebut terdapat tombol logo NFC yang berfungsi untuk menghidupkan perintah scan. Jadi kalau logo ini kita pencet, kita dekatkan ke NFC tag yang ada di koleksi museum, maka data-datanya akan terambil dan masuk ke HP kita. Yang kedua ada halaman historis koleksi museum, yakni halaman untuk menampilkan data hasil scan koleksi museum yang telah berhasil di-scan melalui NFC tag. Jadi data-data yang berhasil kita scan sebelumnya akan tampil di halaman history ini. Kita bisa melihatnya lagi meskipun sudah tidak berada di dekat dengan tag koleksi museum tersebut. Kita masih tetap bisa mengaksesnya karena sudah tercatat di halaman history ini. Lalu ada halaman rooms. Ini merupakan halaman yang menampilkan foto panorama virtual reality 360 derajat. Halaman ini menampilkan ruangan-ruangan yang ada pada museum. Jadi di sini ada juga seperti VR 360. Jadi untuk melihat secara panorama foto-foto ruangan-ruangan yang ada pada museum ini. Nah, untuk kesimpulan sendiri, aplikasi ini untuk layanan informasi koleksi museum dapat menyampaikan informasi koleksi benda museum berupa teks, gambar, dan video dengan memanfaatkan teknologi NFC dan dapat menampilkan virtual reality 360 derajat dari setiap ruangan yang ada di museum, serta aplikasi ini bersifat klien dan server yang terdiri dari aplikasi klien, pengguna aplikasi NFC sendiri atau pengunjungnya sendiri, dan yang kedua ada aplikasi server, yakni seorang adminnya. Nah, teknologi ini memudahkan pihak museum apabila ada perubahan konten, karena informasi yang terdapat di aplikasi mobile terintegrasi dengan server. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.